hari ini suuzon yang muncul dalam diri kita. Tidak ada yang salah, tapi tetap orang lain yang kita salahkan. Kenapa permasalahan muncul dalam rumah tangga, muncul dalam tetangga? Karena suuzon terlalu tinggi dalam diri manusia itu. Maka sungguh luar biasa dahsyatnya Rasulullah dan Allah sangat melarang, jangan dalam hidup ini perilaku suuzon jangan kita lakukan. Cai dan ADD memboli Pak Sekdes Tubangku, itulah disebutan tulah. Nah, kan? Tentu tiap pokoknya setiap pencairan lah yang berubah. Mau ya apalah salahnya yang tidak memboli apa tidur? Itu haknya. Tapi inilah yang penyakit pada orang. Apa maknanya? Maka kata Rasulullah, silakan perbuat apa yang hendak kau perbuat. Tapi ingat kata Rasulullah, apapun hari ini yang dilakukan oleh seorang hamba dan seorang umat, pasti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Langkah kita sampai pada ke masjid ini dan langkah kita pulang sampai nanti ke rumah, itu semua akan dinampakkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mampu menyelamatkan kita. Tapi seketika kaki-kaki kita dulu melangkah ke kafe, seketika dulu kaki-kaki kita ini melangkah ke tempat maksiat, tompek minum tua, tompek bojudi, tompek main butino, pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Tidak ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, semuanya akan menjadi saksi dalam diri manusia ini. Kaki bercakap, aku tipe tangan yang po itu situ tunyo. Datang tanganku, aku nilai ku ambil tu doh. Nampak mata tu, aku nampak kunyo. Datang mulut tu, aku nak memakannya potang. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pada hari ini tidak bisa disempurnakan dalam diri manusia. Maka seketika tadi Bapak Khalifah kita bertahlil, muncul lagi suuzon orang. Apa aja ditahlil tu pakai buboyang puluh boyang puluh caknya. Terlalu cepat dia suuzon. Ada lagi sering terdalam masyarakat itu karena tidak mengerti. Apa aja tiba tingkek-tingkek. Dari apa mana? Karena dia tidak mengerti. Maka inti daripada kenapa orang bergerak dalam mengkalimat tahlil itu, karena izmu zat, makam qalbi, terakhir dalam letak zatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka meletakkan diri manusia itu mesti ada dalam qalbi ini Allah. Tapi hari ini mampukah manusia meletakkan itu? Hanya dalam masjid. Diletakkan dalam tahlilnya di dalam masjid ini, Allah berada dalam qalbinya. Keluar dari masjid, Allah berada dalam matanya. Rasulullah takwa dalam berada dalam matanya, imannya hanya sepanjang matanya. Kalau hanya beredar dalam diri manusia, berletak kepada kakinya, Allah itu berletak kepada tangannya, Allah itu berletak kepada matanya, maka sepanjang ada orang melihat, di situ dia ada rasa takut. Tapi kalau Allah itu berada dalam hatinya, dimanapun dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akhiri dalam kisah ini. Seketika seorang bapak beraktivitas sungguh luar biasa, merutinkan sungguh luar biasa. Seketika dia bersedekah tanpa diketahui orang, bahkan bermerek pun tidak. Hamba Allah. Itu seelok-eloknya. Nak kau nak ku tahu orang, biarlah Allah yang tahu. Setiap di mana masjid dia sumbang, hamba Allah 1 juta. Lebih kononatur. Tulis itu, hamba Allah. Kenapa? Karena dia meletakkan Allah itu di dalam kolbinya. Tapi kalau dia meletakkan iman takwanya dalam matanya, ini yang berbahaya. Seketika dia memberikan sedekah, nampak dalam pandangan matanya, berubah kembali niatnya. Pokoknya kalau naik sawit ku agi anak yatim tu 100.000. Diagi, alhamdulillah naik. Memang pas lah 2 bulan potang trek. Diagi 200.000. Ternyata anak ini pun bangga, dia bersenang hati, dia minta kepada Allah, makin naik juga timbangannya oleh. Tapi malang sedikit. Hari yang ketiga mereka ingin bersedekah berjumpa, bukan hanya dia jumpai anaknya, tapi ternyata anaknya ini bersama dengan omaknya. Nah, dagi 500.000 dibisikkannya karena sampaikan kirim salam sama omak ya. Selesai sudah. Kenapa? Takwa itu berada dalam matanya, tapi bukan berada dalam qalbi.